apakah saya bisa membaca apa yang harus saya baca dalam uh, 1 jam, setengah jam aja deh. Setengah jam dulu. Padahal saya capek sih. Aduh. Gimana bagusnya? Ya udahlah, baca aja lah. Temen aku bisa baca Alkitab sampai berjam-jam. Keren sih. Arise, shine, for the Lord is good. Katanya sebelum baca Alkitab harus doa. Doa sebelum membaca Alkitab. Doa sebelum membaca Alkitab. Oh, wow. Oh God. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, saya harus baca apa ya? Paling sih bisa baca yang di beranda youversion.com. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, ayat ini sih udah sering ya gue dengerin, udah sering dikatakan teman aku pada saat aku down, pada saat aku merasa gak tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus aku lakukan. Ya gak tahu ada sih, cuman ya itulah, ayat itu sih yang sering diberikan gitu loh. Banyak khotbahnya lah tentang Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Hanya saja saya berpikir, Tuhan kasih tahu dong rancanganmu dan jalanmu. Dan ternyata Tuhan tidak akan memberitahu rancangannya ataupun jalannya. Dan kadang-kadang aku tuh sudah stuck dan berpikir, udahlah mampus aku kali ini, gak ada jalan lagi, udah tembok semua ya kan. Putar balik juga udah kagak bisa,
udah gak ada harapan lah, gak ada jalan gitu, udah gak ada. Dan aku berdoa untuk Tuhan kasih jalan, dan tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba saja hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan ternyata saya sudah berada di satu quote-unquote tempat atau situasi atau kondisi yang berbeda sama sekali. Aku sih tidak tahu ya, itu sebenarnya apakah Tuhan sedang menggendong aku terus, membawa aku melewati tembok itu yang tinggi dan tebal, atau bagaimana ya? Aku tidak mengerti. Seperti pada saat sekarang ini, aku tidak bekerja karena rancangan manusia. Mereka memang menginginkan aku resign, dan bodohnya aku resign gitu loh. Tetapi ya itu juga sempat membuat aku sakit hati. Tetapi kata firman Tuhan, kadang-kadang pilihan aku yang salah itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat bagi aku. Tetapi yang menanggung kesalahan itu, hukuman dari kesalahan itu adalah aku sendiri. Walaupun Tuhan bisa, oke lah, kita katakan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau aku tidak baik di sini, aku akan mendapatkan semua yang buruk, dan aku akan mendapatkan yang baik itu di surga. Dan apakah aku akan masuk surga? Itu pertanyaan yang lain. Percaya sih boleh percaya, tapi jangan ditipu dengan iman yang tanpa perbuatan. Itu menurut aku sih, karena memang ada ayatnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada orang, banyak pendeta mengatakan itu ada konteks tentang hal yang lain. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan, berarti Tuhan menginginkan itu kayak terjadi gitu. Kalau iman aku tanpa perbuatan, aku berpikir aku tidak akan masuk surga. Aku beriman, tapi kelakuan aku tidak mencerminkan imanku. Dan kalau aku sampai di surga, sudah pasti aku akan berlaku seperti orang yang tidak beriman. Sorry. Ya, jadi aku tidak mengerti apa rancangan dan jalan Tuhan. Tapi aku tahu adalah aku ingin Tuhan mengajar aku untuk melihat rancangan aku, untuk melihat jalan aku, apakah jalan aku itu sesuai dengan kehendaknya, apakah rancangan aku itu sesuai dengan keinginannya. Soalnya ya, banyak orang memilih menjadi pendeta, tetapi akhirnya ujung-ujungnya juga malah pindah agama. Iya, bahkan ada yang menjadi pelakor, pebinor gitu, perebut bini orang. Dan itu dan aku kenal terlalu banyak orang yang rohani, tapi Tuhan, rasanya kadang-kadang aku ingin menjadi ateis karena terlalu menjijikkan untuk aku jabarkan di sini. Dan jujur, aku tidak menyesal mengenal mereka, tapi aku hanya seperti Tuhan, sepertinya cukup dari satu orang aja, gak usah sampai 100-an gitu loh. Maksud aku cukup deh satu orang aja, atau dari contoh lain gitu. Tapi ya udahlah, oke lah, exaggerated ya, bukan 100-an, tapi
Mungkin kalau mau dihitung-hitung sih lebih lah. Oke lah, anggap saja puluhan, tapi 99, oke. Dan oke, itu hidup orang lain, biarkan. Mungkin sebagian besar dari mereka sudah mati dan berada di neraka. Yang penting sekarang adalah how I'm going to save my ass from the fire of hell. Itu aja deh. Iya deh. Kayaknya daripada aku recokin Tuhan tentang kasih tahu dong jalanmu, rencanamu, mending aku yang kayak mending Tuhan ajarin aku apakah selama ini jalanku dan rancanganku ini sesuai berkenan dengan hatimu. Kalau berkenan, pantas pada modar semuanya. Anyway, udah 11 menit sepertinya. Apa ya? Ya, aku harus tidur, besok harus ke dokter gigi lagi ya Tuhan. Anyway, aku juga gak tahu kenapa aku harus ke dokter gigi. Enggak. Sleepy. Oke. Malam ini aku ingin berdoa. Tuhan, ajar aku untuk mengevaluasi semua jalan aku dan rancangan aku yang telah gagal. Aku gak mau gagal lagi Tuhan, tapi memilih untuk tidak merencanakan sesuatu juga adalah sesuatu yang sangat salah. Ya, sesuai dengan firmanmu pelita bagi kakiku. Berarti aku harus banyak baca firman kan. Sedangkan ya, zaman now orang suka nonton video. Ya sih, aduh Tuhan kata. Ya itu saja sih Tuhan. Ya udahlah, bimbing aku dan ini deh, berkati aku dan tidur aku dan ayo. Berkati keluarga aku, mama di Medan, mama di Siantar, dan juga adik aku, abang aku, kakak-kakak aku. Aku sebenarnya banyak loh extended family di Medan dan di Jakarta. Ya, bersyukur Tuhan. Dan saya berdoa juga untuk teman-teman yang berdoa untuk saya, karena tanpa doa mereka, ya aku tahu itu tidak mungkin membuat aku bertobat. Ya, aku merasa bukan aku ingin bertobat ya, bukan aku sadar dengan tiba-tiba, tapi karena mereka berdoa, berpuasa, bahkan sampai mengeluarkan air mata. Aku baru tahu, dan berkati mereka Tuhan. Katakan pada mereka ya Tuhan, kalau aku mau bertobat sungguh-sungguh. Itu saja sih. Ya, dan juga berkati orang yang menonton video ini. Anyway, itu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus.